Bismillah. Salat. Siapa yang disembah? Bukankah kita sedang menyembah penitik? Fa'budni wa aqimis sholata li zikri. Sembahlah aku, dirikanlah solat untuk mengingatku, kata Allah. Makanya coba lihat, itu surat Toha ayat 14. Itu surat Toha ayat 14 itu cerita siapa? Jujur. Menyampaikan kejujuran membuat orang menangis lebih baik daripada menyampaikan dusta membuat orang lain tersenyum. Huriyatul fikri wa huriyatul iradah, kata Nabi. Bebaskan pikiranmu, bebaskan kehendakmu, baru kau bisa jujur. Pikiran yang sudah banyak kepentingan, kehendak yang sudah ditumpangi oleh banyak keinginan, pasti tidak jujur. Menyampaikan kejujuran terkadang membuat orang lain menangis, tapi itu lebih baik daripada menyampaikan dusta membuat orang lain tersenyum. Berat memang bicara jujur itu. Pasti akan dihantam oleh orang-orang yang tidak jujur. Jadi kata Allah di dalam Quran surat Toha, kalau kita baca dari ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4 terus sampai ayat 14. Di situ cerita siapa? Itu cerita perjalanan Nabi Musa. Nabi Musa mencari Tuhan. Maka di situ ada kata-kata, sudah sampaikah cerita Musa padamu? Cerita yang mana? Ketika Musa melihat api di lereng gunung. Lalu Musa berkata, tunggulah kalian di sini. Aku melihat api. Aku akan menghampiri api itu. Semoga aku dapat petunjuk dari api itu. Saat Musa mendekati api, kemudian api itu berkata, hai Musa, sesungguhnya aku adalah Tuhan. Jangan takut Musa, masuklah kamu ke Al-Muqaddasitua, lepas kedua terompahmu. Itu Quran. Ketika Musa melepaskan kedua terompahnya, melampaui segala dualitas dunia ini, masuk di Al-Muqaddasitua, masuk di Sidrah Al-Muntaha, di puncak kesadaran yang tertinggi. Makanya saya bilang, yang sampai kepada Tuhan bukan tubuh, bukan pikiran, bukan jiwa, tapi kesadaran tubuh, kesadaran pikiran, kesadaran jiwa. Bagaimana mungkin jiwa diantarkan pada Tuhan? Oh, jiwa sudah bersama dengan Tuhan? Bagaimana mungkin pikiran diantarkan pada Tuhan? Pikiran sendiri percikan dari kecerdasan Tuhan. Bagaimana mungkin tubuh diantarkan pada Tuhan? Tubuh sendiri bagian dari semesta, bagian dari dirinya Tuhan. Yang akan sampai pada Tuhan adalah kesadaran tubuh, kesadaran pikiran, kesadaran jiwa. Makanya belajar agama itu belajar sadar. Banyak yang tidak sadar ketika sedang sholat, tidak sadar ketika sedang ngaji. Banyak juga yang tidak sadar ketika sedang makan. Makanya banyak orang-orang bijak hanya mengajarkan kesadaran dalam hidup ini. Subhanallah. Makanya Nabi Muhammad bertemu dengan Tuhan bukan di sebuah tempat. Karena Tuhan tidak terkungkung oleh konsep ruang dan waktu. Indah Sidratil Muntaha, di puncak kesadaran yang tertinggi. Makanya tugas kita apa? Meningkatkan kesadaran demi kesadaran. Makanya cerita Mi'raj itu secara simbolik. Nabi Muhammad di langit pertama bertemu dengan Nabi Adam. Di langit yang kedua bertemu dengan Nabi Yahya. Di langit yang ketiga bertemu dengan Nabi Idris, Nabi Yusuf. Di langit yang keempat bertemu dengan Nabi Idris. Di langit yang kelima bertemu dengan Nabi Harun.
Di langit yang ke-6 bertemu dengan Nabi Musa. Di langit yang ke-7 bertemu Nabi Ibrahim. Masuk Sidrah Al-Muntaha. Begitu kita cerita langit, yang terpikir oleh kita apa? Langit itu ruang kosong yang di sana. No. Langit dalam bahasa spiritual menceritakan lapisan-lapisan kesadaran. Di langit pertama, di kesadaran pertama maksudnya, bertemu Adam. Adam itu apa? Adam itu materi. Makanya manusia belajar semua dari materi. Materi masuk energi, Yahya energi. Masuk energi ketiga, Yusuf. Yusuf itu indah. Masuk langit yang keempat, Idris cerdas. Masuk langit kelima, Harun cinta. Masuk langit keenam, Musa mutakalliman, berdialog dengan Tuhan. Masuk langit ketujuh, kesadaran Ibrahim, baru Sidrah Al-Muntaha. Makanya di Quran dikatakan, salatlah di makom Ibrahim. Salatlah di makom Ibrahim. Turun lagi pengetahuan kita. Begitu ada kata salatlah di makom Ibrahim, malah salat di pelataran Ka'bah. Ya, diinjak-injak orang. Salah pembimbing itu. Maqamu Ibrahim musalla dalam Quran. Maqamu Ibrahim musalla. Jadikan makom Ibrahim tempat salat. Artinya apa? Salatlah di level Ibrahim. Salatlah di tingkatan Ibrahim. Di tingkatan kesadaran Ibrahim. Di tingkatan spiritual Ibrahim. Di situ salat khusyuk adanya. Makanya kalau kita baca surat Al-An'am dari 74, 75 terus, kapan Nabi Ibrahim mengatakan inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan musliman wa ana minal musyrikin. Kapan Nabi Ibrahim mengatakan kalimat itu? Tepat setelah beliau melakukan sebuah proses perjalanan ke dalam, bertemu bintang, bertemu bulan, bertemu matahari. Begitu melihat matahari, itu yang terucap, inni wajjahtu. Kalian pada sholat suka baca kalimat itu? Enak aja. Baru boleh baca kalimat itu kalau sudah mengalami pengalaman Ibrahim. Baru maqamu Ibrahim musalla. Makanya kita itu latah, gak ngalamin tapi ngomong. Gak pernah ke Singapura, cerita Singapura, luar biasa. Padahal baru baca buku tentang Singapura. Baru baca kitab sedikit, besok sudah ceramah. Baru baca satu ayat, besok sudah jadi kiai. Makanya agama menjadi rusak oleh siapa? Oleh orang-orang yang mulutnya terbuka tapi mata kalbunya masih tertutup. Lalu yang diceritakan apa? Yang diceritakan itu adalah zon, persepsi, persangkaan. Kita lihat di dalam Quran begitu jelas Allah berfirman seperti ini. Di dalam Quran surat Al-An'am ayat 116. Wa in tuti' aksaro man fil ardi yudilluka an sabilillah iyattabi'una illa dhanna wa inhum illa yakhrusun. Saya terjemahkan pelan-pelan. Wa in tuti', dan jika kamu mengikuti, menuruti, tuti' sanes tuti'. Tuti' itu bahasa Arab. Makanya bahasa Arab itu harus benar mengucapkannya. Kalau tuti' nama orang. Tapi ini dibacanya wa in tuti', dan jika kamu menuruti aksaro, kebanyakan man fil ardi, kebanyakan orang di alam semesta ini. Apa katanya? Yudilluka an sabilillah. Niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah.
Kalau kalian